Apakah kamu masih berani meremehkanku, seorang kultivator yang baru dipromosikan di alam komposit? Chen Ping menatap Hu Yixiao dengan seringai di wajahnya dan berkata, "Aku mengerti, Liu Ruyan bisa menjadi tuan, dan tetua kedua bisa dibunuh, itu pasti karena kamu." Hu Yixiao mengetahuinya, dengan kekuatan tetua ketiga dan Liu Ruyan, itu tidak mungkin untuk mengalahkan tetua kedua tetua dan para pembudidaya iblis itu. Pasti karena penampilan Chen Ping, Liu Ruyan menang. Sudah terlambat bagimu untuk mengerti, hari ini kamu akan mati di bawah pedang tajam semua orang seperti penatua kedua. Kata Chen Ping perlahan, "Hahaha, kamu terlalu meremehkanku. Meskipun kamu bisa mengalahkanku, orang yang aku undang kali ini adalah Jenderal Kota Raja Mingli. Jenderal Qi adalah kekuatan kelas 5 dari alam fusion. Aku tidak percaya itu kamu bisa mengalahkannya. Tidak mungkin. Jenderal Qi, tolong bantu aku membunuh orang ini, dan ketika aku menjatuhkan Sekte Kuali Giok, aku akan membiarkan Jenderal Qi menikmati berbagai sumber pil dari Sekte Kuali Giok." Hu Yixiao melihat di Jenderal Qi dan manfaat yang dijanjikan. Mendengar bahwa dia dapat dengan bebas menikmati sumber daya pil Sekte Kuali Giok, wajah Jenderal Qi tiba-tiba menunjukkan ekspresi keserakahan. Tidak masalah, itu tidak lebih dari kekuatan Fusion Realm yang baru dipromosikan. Meskipun orang ini dapat melompati dan bertarung, saya tidak percaya dia masih bisa mengalahkan saya, kata Jenderal Qi, dan tiba-tiba maju selangkah. Tanda seru. Ketika Jenderal Qi mengambil langkah ini, aura menakutkan langsung mengubah warna dunia, dan tekanan tak terlihat membuat semua orang di Sekte Kuali Giok merasa mandek untuk bernapas, dan semuanya menunjukkan ekspresi sedih. Merasakan aura yang memancar dari Jenderal Qi, Chen Ping mengangkat mulutnya, lalu melambaikan tangannya. Kekuatan spiritual yang sangat besar langsung mengalahkan aura Jenderal Qi, dan semua orang di Sekte Kuali Giok merasa lega. "Nak, tentu saja." Jenderal Qi sedikit menyipitkan matanya. "Apakah ada 2 pukulan? Itu lebih dari cukup untuk membunuhmu." Chen Ping mencibir. "Nada gila, sepertinya aku akan menunjukkan sesuatu padamu." Setelah Jenderal Qi selesai berbicara, tubuhnya langsung bergegas menuju Chen Ping seperti binatang buas. Ketika Jenderal Qi bergegas menuju Chen Ping, tubuhnya berubah menjadi citah dalam sekejap, dan kehampaan di sekitarnya mulai bergetar. Jenderal Qi melewati kehampaan dan tiba di depan Chen Ping dalam sekejap. Pemandangan menakjubkan ini langsung mengejutkan semua orang, dan mereka dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan, yang menunjukkan bahwa kecepatan lawan telah mencapai titik ekstrim. "Chen Ping, hati-hati!" teriak Liu Ruyan. Dia tahu bahwa Chen Ping pasti berada di bawah banyak tekanan melawan lawan dari peringkat kelima dari Body Fit Realm. Tapi Chen Ping tersenyum sedikit pada Liu Ruyan, dan memberi isyarat meyakinkan, sepertinya dia sama sekali tidak menganggap serius Jenderal Qi. Melihat penampilan santai dan nyaman Chen Ping, Jenderal Qi menjadi semakin marah. "Wan Fukuan!" Jenderal Qi berteriak keras, rune di sekujur tubuhnya menyala, dan tinjunya bahkan tertutup rapat dengan rune. Itu adalah pukulan bagi Chen Ping. Dia masih perapal mantra. Chen Ping mengangkat mulutnya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya, memblokirnya tepat di depannya. Ledakan, langit dan bumi berguncang, dan matahari serta bulan redup. Di bawah pukulan ini, keduanya mundur 3 langkah pada saat yang sama. Pukulan ini terbagi rata, tetapi Jenderal Qi, sebagai penyerang, jelas kalah. Jenderal Qi mengerutkan kening, dan memandang pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping dengan tak percaya. Pedang pembunuh naga. Chen Ping tidak menyangka Jenderal Qi, monster, bahkan akan tahu pedang pembunuh naga. "Aku tidak berharap kamu tahu pedang pembunuh naga, tapi suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah pedang pembunuh naga." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengambil langkah maju, dan pedang Zanlong mengikuti tren, dan cahaya pedang besar langsung menuju Jenderal Qi. Jenderal Qi mungkin takut dengan kekuatan pedang pembunuh naga, jadi dia melontarkan pukulan untuk memblokirnya, tetapi tubuhnya mundur lagi dan lagi. Melihat Jenderal Qi dipaksa mundur lagi dan lagi oleh pedang Chen Ping, ekspresi Hu Yixiao sangat jelek. Tapi ketika Jenderal Qi terus mundur dan tidak menstabilkan sosoknya, Chen Ping melancarkan serangan lagi. Cahaya pedang yang menakutkan berayun lagi, dan itu langsung menuju Jenderal Qi. Jenderal Qi terkejut dan marah.
Dia adalah biksu pembentuk tubuh kelas 5 yang bermartabat, tetapi dia dipaksa mundur lagi dan lagi oleh Chen Ping, seorang pendatang baru di negara Binaraga. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bernafas, jadi dia selalu dirugikan. Ah! Jenderal Qi meraung dengan gila, dan dengan raungan itu, penghalang tak terlihat muncul seketika. Ledakan. Cahaya pedang Chen Ping menghantam penghalang dengan keras, dan cahaya pedang besar dengan mudah merobek penghalang. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan Jenderal Qi kehilangan pusat gravitasinya secara tiba-tiba, dan dia berguling ke tanah, terbang lebih dari 10 meter sebelum hampir berhenti. Pada saat ini, Jenderal Qi terlihat sangat malu. Untuk sementara, penonton terdiam. Jenderal Qi adalah biksu tubuh terintegrasi tingkat 5, dan kekuatannya secara alami tidak perlu dikatakan, jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi penjaga kota Raja Mingli. Tetapi orang seperti itu, di bawah serangan Chen Ping, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan dipukuli ke tanah dan merangkak. Hu Yixiao hanya merasa bahwa otaknya tidak cukup. Chen Ping hanyalah seorang kultivator yang baru dipromosikan dari alam tubuh komposit, bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Chen Ping, memegang pedang di satu tangan, menatap Jenderal Qi dengan dingin dan berkata, apakah kamu tidak membiarkan saya melihatnya? Mungkinkah orang-orang yang melihat kota Raja Mingli kamu dipukuli hingga rata dengan tanah? Wajah Chen Ping penuh titik. Hanya untuk bersenang-senang, Chen Ping sama sekali tidak menyukai kota kerajaan Mingli. Pertama, busur Raja Ilahi miliknya dicuri oleh tahi lalat di kota Raja Mingli, dan kemudian Li Xing mengincarnya di mana-mana, dan bahkan ingin bergabung dengan Hu Ben untuk membunuhnya. Sekarang Hu Yixiao yang memimpin orang-orang dari kota Raja Mingli untuk menyerang Yudingzong lagi semuanya telah menunjukkan bahwa kota Raja Mingli adalah musuh Chen Ping. Karena itu adalah musuh, Chen Ping perlu sopan. Kata-kata Chen Ping seperti tamparan keras, menamparkan wajah Jenderal Qi dengan keras, membuat Jenderal Qi sangat marah. Di mata Jenderal Qi, Chen Ping hanyalah seorang kultivator yang baru dipromosikan dari Body Fit Realm, karakter kecil yang tidak penting, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Chen Ping. Bahkan jika Chen Ping mengalahkan Hu Yixiao, Jenderal Qi tidak terlalu memperhatikan Chen Ping, tapi sekarang karakter kecil inilah yang dia benci, yang membuatnya kalah dan jatuh ke dalam perkelahian. Jenderal Qi, Chen Ping bukan orang tingkat tinggi, tapi kekuatannya tak terduga. Kamu tidak boleh ceroboh. Hu Yixiao buru-buru berkata kepada Jenderal Qi. Hu Yixiao mengatakan ini untuk menyelamatkan muka Jenderal Qi, sehingga kekalahan barusan disebabkan oleh kecerobohan Jenderal Qi sendiri. Jangan khawatir, aku tidak akan ceroboh. Jika aku tidak ceroboh sekarang, aku tidak akan dipaksa olehnya sehingga aku jatuh ke tanah. Kali ini tidak akan terjadi. Petik 2. Setelah Jenderal Qi selesai berbicara, seluruh tubuhnya dengan tendangan instan, orang itu meninju Chen Ping seolah-olah dia lepas tali. Angin tinju yang mengerikan melolong, tetapi Chen Ping menunjukkan sedikit sarkasme, mengarahkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan sama sekali tidak melihat Jenderal Qi. Terlepas dari apakah Jenderal Qi ceroboh atau tidak, Chen Ping tidak takut sama sekali. Terlebih lagi, Chen Ping masih memiliki pedang pembunuh naga di tangannya, dan Jenderal Qi tidak bersenjata, jadi Chen Ping bahkan lebih berani. Melihat sarkasme Chen Ping, Jenderal Qi menjadi semakin marah, dan gaya meninju yang menakutkan langsung mengunci Chen Ping dengan kuat. Tapi Chen Ping melambaikan pedang pembunuh naga, dan kilatan cahaya keemasan keluar dari pedang pembunuh naga dalam sekejap. Cahaya pedang ini sangat tajam, menembus angin kepalan dalam sekejap, menembus penghalang angin kepalan, dan langsung menuju Jenderal Qi. Ketika Jenderal Qi melihat ini, dia langsung terkejut. Dia telah meledak dengan seluruh kekuatannya saat ini. Pukulan ini mungkin menghancurkan seluruh sekte Kuali Giok. Tapi pukulan mengerikan inilah yang dipotong dengan mudah oleh pedang Chen Ping. Jenderal Qi terkejut, dan buru-buru berhenti untuk memblokir. Jika dia tidak berhenti, dia mungkin akan terpotong menjadi dua oleh pedang Chen Ping. Dentang. Dengan ledakan keras, cahaya pedang menebas perisai Jenderal Qi, dan kekuatan serangan balasan yang besar membuat Jenderal Qi mundur seketika. Tapi sebelum sosoknya stabil, cahaya pedang lain dari Chen Ping tiba lagi. Jenderal Qi buru-buru melambaikan tangannya, membentuk perisai di depannya berulang kali, menghalangi serangan Chen Ping.
Tapi hasilnya tetap sama, tubuh Jenderal Qi terus mundur, tapi serangan Chen Ping berlanjut satu demi satu, dengan lampu pedang menebas satu demi satu. Pada akhirnya, Jenderal Qi kembali dipukul ke tanah dan berguling jauh. Setelah melihat Jenderal Qi dipukul sampai babak belur, Chen Ping berhenti. Kali ini, Chen Ping menatap Jenderal Qi dengan pedangnya lagi dan berkata, "Ada apa? Kali ini aku ceroboh lagi." Kalimat ini membuat ekspresi Jenderal Qi seketika pucat menjadi merah, dan Liu Ruyan dan yang lainnya di samping tertawa terbahak-bahak. Melihat Chen Ping berurusan dengan Jenderal Qi dengan begitu mudah dan nyaman, Liu Ruyan dan ketiga tetua juga santai, menyaksikan Chen Ping memukuli Jenderal Qi dengan keras seperti menonton kegembiraan. Adapun Hu Yixiao dan para prajurit buas dari kota Raja Mingli, menyaksikan Jenderal Qi mundur seperti terakhir kali, berguling kembali seperti keledai malas, wajah mereka sejelek makan lalat. Jenderal Qi perlahan bangkit, kemerahan di wajahnya surut, membiru dan putih satu demi satu, matanya penuh keganasan. "Jenderal Qi, kamu masih ceroboh. Chen Ping memiliki senjata, tetapi kamu tidak bersenjata. Bukankah ini jelas merugikan?" Hu Yixiao memikirkan alasannya lagi, ingin menyelamatkan muka Jenderal Qi. Tapi semua orang tidak bodoh. Jenderal Qi, biksu kelas 5 dalam kondisi bugar, dapat dengan mudah berurusan dengan biksu yang baru dipromosikan dalam kondisi bugar bahkan dengan tangan kosong, itu dapat diselesaikan dengan mudah, tetapi dalam situasi saat ini, jelas bahwa Jenderal Qi tidak seahli yang lain. Namun, tanpa senjata, aku benar-benar dirugikan, dan yang dipegang Chen Ping adalah pedang pembunuh naga, yang merupakan senjata ajaib. Jika tidak ada senjata ajaib, aku akan menghajarnya. Jenderal Qi tahu bahwa Hu Yixiao berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi dia berkata di sepanjang jalan, "Apakah menurutmu pedang pembunuh nagaku yang mengalahkanmu?" Chen Ping tersenyum dingin, lalu melambaikan tangannya, dan pedang pembunuh naga menghilang. Pendekatan Chen Ping mengejutkan Jenderal Qi sesaat. "Akan melakukan ini, Chen Ping, beraninya kamu mempermalukanku. Aku akan membunuhmu." Jenderal Qi meraung marah. "Hahaha, jadi bagaimana jika aku mempermalukanmu? Kamu bilang kamu baru saja membunuhku beberapa kali, dan aku masih berdiri di sini begitu saja." Chen Ping tertawa mengejek. Mendengar kata-kata Chen Ping, Jenderal Qi sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Sekarang dia diawasi oleh begitu banyak orang, dan ada banyak prajurit buas di bawahnya, dia benar-benar terhina. "Chen Ping, kamu benar-benar membuatku marah, dan aku akan memberitahumu konsekuensinya." Jenderal Qi mengertakkan gigi, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. "Aku sudah membuatmu kesal sepanjang waktu. Jika kamu punya trik, gunakan saja. Bahkan jika kamu tidak menggunakan pedang naga, aku masih bisa mengalahkanmu sampai mati, malu. Lalu meledak saja dan mati sendiri, dengan cara ini, kami masih bisa mendengar suaranya, dan kamu pantas mati." Chen Ping masih memprovokasi dan mengejek Jenderal Qi. Jenderal Qi tidak tahan lagi, dia tampaknya sangat bersyukur paru-parunya akan meledak, jadi dia meraung, dan rune di tubuhnya terbang ke udara dalam sekejap, dan kemudian beberapa lampu kemasan menyinari tubuh Jenderal Qi, tubuh-tubuh mulai bergetar tanpa henti.